sirat pada saat kita menyeberang titian itu titian. Itu kan digambarkan sempit, tajam. Ya. Nah, artinya kalau bisa jatuh. Tuhan tuh tidak mau melihat manusia itu di dunia tidak bahagia, tidak mau akhirat. Tidak bahagia di akhirat. Kenapa pian sholat? Untuk apa sampean sholat, sampean berdoa kalau banyak yang hilang? Hilang daripadaku kesombongan, hilang daripadaku kecongkakan, hilang daripadaku tinggi hati, hilang daripadaku keresahan. Adam dulu bahagia di surga, diturunkan ke dunia ini karena dia berdosa. Nah, pada saat dia sudah meminta ampun dari dosa, jalan dia kembali bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali dalam obrolan santai ala masjid. Hari ini kita kedatangan kembali tamu kita, al-mukarramah, yang rasa-rasanya sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin di Kota Banjarmasin khususnya. Tentunya kita tetap konsisten dengan tema-tema yang diangkat dan diusung dalam podcast kita hari ini. Dan kita juga berharap para pemirsa untuk tetap selalu like, subscribe, and komen ya, jangan lupa kira-kira. Dalam podcast kita, Obrol Salam. Baik, langsung saja tidak berpanjang-panjang. Hari ini kita langsung mengenalkan hari ini dengan Bapak Profesor Ahmad Khairuddin. Beliau adalah seorang ustadz dan juga seorang tokoh tentunya di kalangan Muhammadiyah. Beliau punya latar belakang tentunya sebagai seorang rektor di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2016 sampai 2004. 2 periode Pak ya. Kemudian beliau juga sebagai seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah periode 2010-2015. Langsung saja kita perkenalkan beliau dengan Pak Ustadz Profesor Khairuddin MAG. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar pian Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pian kelihatan sehat, tetap sehat selalu Ustadz. Kami doakan berkah selalu. Amin. Hari ini kita ngobrol di Masjid Al-Muttaqin Ustadz. Barangkali ini sesuatu yang baru bagi kami Pak Ustadz mengundang Ustadz hari ini. Dan pertama kali Ustadz tentunya. Ya, baik Pak Ustadz. Kira-kira yang bagus tema kita hari ini apa ya Pak Ustadz? Yang ringan-ringan aja lah. Tetapi sesuatu yang sangat penting. Karena selalu kita baca dalam sholat kita. Nah, setiap hari kita di dalam surah Al-Fatihah membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Baik Ustadz. Nah, ini kan permintaan kita setiap hari. Tidak kurang dari 17 kali kita baca. Nah, sekarang ini tentu tema yang cukup menarik. Sangat menarik tentu. Dan dalam tentunya Ustadz. Nanti kita kupas bersama dengan Ustadz bincang-bincang kita obrol salam di Al-Muttaqin ini. Konteks dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengucapkan, melafadzkan dalam sholat 17 kali minimal Pak Ustadz ya. 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tentunya kita sudah tahu pasti itu adalah di ayat ke-6 surah Al-Fatihah Pak Ustadz ya. Jadi sekali lagi jangan lupa pemirsa untuk tetap like, subscribe, and comment ya. Baik Pak Ustadz, untuk mempersingkat diskusi kita ini hari ini atau paparan yang akan disampaikan Pak Ustadz, barangkali Pak Ustadz ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu tentang mungkin masjid kita Al-Muttaqin, terus perkembangan akhir-akhir ini dalam dunia dakwah. Sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini tentang surat Al-Muttaqin. Ya, yang pertama saya merasa surprise ini setelah menyampaikan khutbah diminta untuk menyampaikan podcast di Masjid Muttaqin ini, sebuah kegiatan inovatif yang diadakan untuk menyemarakkan dakwah di media sosial. Dakwah di media sosial. Tentu ini dalam upaya masjid memakmurkan jamaah. Masya Allah. Jadi sudah pernah kita angkat dahulu kan bagaimana kita memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaah. Salah satunya adalah menyampaikan dakwah yang mencerahkan, dakwah yang memberdayakan, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang memajukan. Nah, dalam konteks
kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, ini dilakukan oleh para pemuda, minimal orang-orang yang mempunyai semangat muda. Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, Untuk kelihatan masih muda Pak Ustadz. memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaah. Saya kira Masya itu. Allah. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Sekarang kita kembali ke tema kita. Arti kita akan menyampaikan kepada seluruh umat tentunya pemirsa. Kenapa sih kita membaca Al-Fatihah? Tentunya sebuah kewajiban dalam sholat sebagai rukun juga tentunya. Tapi banyak orang ya presentasi yang memahami dari pemahaman dari konteks yang dibaca, diucapkan itu juga kadang-kadang tidak sampai. Sehingga tidak sampai pada kehidupan kesehariannya Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz bisa menjelaskan dulu nih dalam paparan hari ini mengenai konteks ihdinas siratal mustaqim ini dalam perspektif Islam, Pak Ustadz. Yang pertama ini ihdinas siratal mustaqim, sebuah ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah yang selalu kita sampaikan, yang secara letterlek di situ mengandung ungkapan doa. Di dalam Al-Fatihah yang lain-lainnya itu kan pernyataan. Bismillah pernyataan, Alhamdulillah pernyataan, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan pernyataan juga, kepada Engkau kami mengabdi, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Betul. Kemudian selanjutnya siratal ladzi juga pernyataan. Tetapi ayat ke-6 ini ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, jadi setiap waktu kita sholat, kita membaca Al-Fatihah yang menjadi rukun itu, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ada ungkapan doa yang secara khusus kita sampaikan, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, artinya kita hidup ini pingin dan selalu meminta kepada Allah jalan yang lurus. Persoalannya, apa itu jalan yang lurus? Nah itu Ustaz, seperti apa jalan yang lurus? Apa tentunya itu jalan yang lurus? Sehingga pada saat kita meminta, lidah kita, pikiran kita, jiwa kita itu fokus kepada apa yang kita minta. Nah, yang pertama, jalan yang lurus itu adalah jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi jalan yang benar yang membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita kembali kepada tafsirnya as-sirat, ini jalannya sebenarnya tidak sempit, luas. As-sirat itu luas, jalannya lurus, sudah lurus, luas. Jadi sebenarnya Islam itu nyaman. Sudah ada jadi bukan bayangan, misalnya kan ada ungkapan siratal mustaqim atau as-sirat pada saat kita menyeberang titian itu itu kan digambarkan sempit, tajam. Nah, artinya kalau bisa jatuh. Nah, kalau sirat ini bahwa ini jalan yang lurus, luas lagi. Jadi kalau jalan tol yang luas kan itu jauh lebih nyaman, kita jalannya itu sebenarnya nyaman. Bebas ya Ustaz ya. Jadi kalau tidak nyaman tuh orang yang memilih jalannya saja lagi yang jadi masalah. Artinya jalannya sudah luas, lurus, mobilnya nyaman lagi. Nah, itulah jalan yang luas dan lurus, as-sirat. Nah, yang membawa kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah agama dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi di dunianya selamat, bahagia, di akhirat bahagia. Nah, ini tentu nanti turun lagi pertanyaan-pertanyaannya. Betul. Iya. Nah, ini karena ada turun pertanyaan-pertanyaannya Ustadz. Jadi kalau kita bicara konteks ihdinas siratal mustaqim itu sebuah doa Ustadz. Ya. Tapi mohon maaf nih, ulun pribadi misalkan pada saat membaca itu seperti lalu saja Ustadz. Seperti sebuah kebiasaan, seperti sesuatu yang sudah rutinitas, padahal itu sebuah doa gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau untuk menselaraskan pikiran, hati, jiwa kita tadi menurut Ustadz tadi yang sampaikan tadi
supaya kita betul-betul pada saat mengucapkan melafadzkan itu adalah benar-benar tertuju kepada permohonan kita gitu. Nah, itulah sesuatu itu kalau sudah menjadi rutinitas maka harganya turun biasanya. Iya. Nah, maka ini kita harus yakini bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang pakem. Pakem ya. Betul. Pakem itu apa ya? Artinya sesuatu yang paten. Ya, paten tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diapa-apa. Ini suatu yang paten, yang luar biasa, yang sangat berharga, yang betul-betul kita hayati. Jadi bukan sesuatu yang rutin. Karena kalau yang rutin, yang dianggap biasa-biasa saja, sehingga tahu-tahunya sudah selesai bacaannya. Iya. Tidak memahami. Nah, khususnya hari ini yang kita bahas ihdinas siratal mustaqim tadi. Bahwa kita ini sebenarnya diturunkan ke dunia ini oleh Allah. Memang kalau ayatnya kan disuruh untuk beribadah, untuk menjadi khalifah. Tetapi sebenarnya kita ini ingin dimuliakan dan ingin dibahagiakan di dunia dan juga nanti di akhirat. Tuhan tuh tidak mau melihat manusia itu di dunia tidak bahagia, tidak mau tidak bahagia di akhirat. Rugi upau kata orang Banjar. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia untuk dimuliakan, ya. Untuk dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Karena manusia ini pada saat diciptakan di surga, Adam itu kan dimuliakan. Betul. Ya. Dimuliakan, kemudian dibahagiakan. Coba bahagia enggak Adam itu di surga? Sangat pasti. Nah, tetapi kemudian pada saat Adam melanggar perintah Tuhan, kemudian turun ke dunia, nah di situ yang mulai muncul berbagai. Pada saat itu Adam tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Allah Ta'ala. Nah, sampai nanti Allah turunkan di kalimat. Nah, Allah menurunkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi Adam sudah tidak balik lagi ke surga di dunia. Tapi di dunia ini Allah pingin ya seluruh umat agar manusia itu Adam dan keturunannya mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, yang menjadikan mereka bahagia sebagaimana di surga mereka bahagia. Untuk mendapatkan kemuliaan tadi. Kemuliaan untuk itu. Betapa besar nilai sebuah kemuliaan Ustaz ya. Yang tentunya Allah berikan. Berbeda dengan kemuliaan yang manusia berikan kepada manusia juga tentu Ustaz. Karena manusia itu kan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini dengan nikmat yang Allah berikan, dengan keutamaan, dengan kemuliaan, supaya mereka bahagia hidup di dunia ini. Jadi itu Allah itu tujuannya agar manusia bahagia. Nah, untuk bisa bahagia itu jalan yang benar itu yang diikuti. Jadi kalau ulun paham ini, konteks dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah sebuah jalan untuk sebuah ketakwaan ya Ustaz ya. Karena kalau kita melihat, ulun membaca beberapa dari kitab-kitab, bahkan di Al-Quran tadi disebutkan juga, ternyata ihdinas siratal mustaqim ini cukup sangat-sangat luas Ustaz ya. Bukan sekedar mohon petunjuk jalan yang lurus, ternyata sendi-sendi jalan yang lurus itu tidak hanya menyentuh bagian dari peribadatan Ustaz. Ya. Nah, mohon Pak Ustaz barangkali mungkin berikan kepada umat ini, kita semua, untuk pencerahan bagaimana supaya kita bisa dapat memahaminya Pak Ustaz. Nah, kalau tadi yang pertama jalan yang lurus adalah jalan yang benar, maka yang kedua jalan yang lurus itu adalah jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan yang lurus yang sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mempunyai karakteristik. Nah, apa itu ajaran Islam yang bisa membawa kebahagiaan itu? Yaitu ajaran Islam itu karakteristik yang pertama adalah ajaran yang komprehensif. Islam itu agama yang komprehensif, yang mengajarkan semua aspek kehidupan, yang mengajarkan tentang kehidupan di dunia ini.
yang mengajarkan kehidupan sebelum kehidupan di dunia ini, yang mengajarkan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia, di dalam kubur, yang mengajarkan nanti di akhirat. Nah, dunia yang materi, dunia yang imateri, yang rasional, yang suprarasional, yang irasional, diajarkan semuanya lengkap. Yang batin, yang zahir, semuanya. Dari sebelum tidur sampai bangun tidur, dan tidur itu sendiri, semuanya diajarkan. Jadi komprehensif dalam persoalan pribadi, kemudian keluarga, kemudian komunal, kemudian masyarakat, kemudian bernegara. Nggak ada yang tidak diajarkan. Jadi agama Islam itu agama yang komprehensif dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, dalam persoalan munakahat, dalam persoalan bernegara, semuanya diajarkan. Maka harus ada keyakinan, oh saya mengikuti ajaran Islam yang komprehensif. Nah, itu karakteristik yang pertama. Iya, betul. Jadi ini juga menjadi pertanyaan di benak ulun, tentunya pemirsa juga barangkali mengalami, bahkan tentunya. Kita kan sering berdoa tadi dengan ihdinas siratal mustaqim, itu kan sudah mencakup seluruh doa ya Ustaz ya. Nah, namun dalam kehidupan kita di dunia nyata, ternyata banyak juga Pak Ustaz, mohon maaf nih, yang sering setiap 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim, korupsi juga tetap jalan Ustaz, ya. Barangkali yang mungkin tidak di level korupsi, barangkali mengambil hak orang juga jalan. Menyakiti orang juga. Apakah itu bagian dari yang tidak diberikan petunjuk, Ustaz? Atau diberikan petunjuk cuman salah mengambil jalannya, Ustaz? Iya. Yang pertama dahulu orang yang diberikan petunjuk itu adalah orang yang diberikan iman. Itu adalah nikmat yang terbesar. Jadi kalau orang tidak beriman, nah itu orang yang zalim sebenarnya. Orang yang paling zalim kepada kehidupan itu orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tidak mengakui Tuhan yang menciptakannya. Nah, jadi kalau sudah beriman, alhamdulillah. Syukur. Itu modal utama Ustaz. Modal utama. Karena kunci masuk surga itu adalah iman. Beriman kepada Islam ya Ustaz. Kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kepada agama Islam. Ya. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, kemudian, nah tadi kan dalam kehidupan, oh ternyata banyak yang menyimpang gitu kan. Ya, yang menyimpang. Nah, ini tentu tadi karena dalam hidup ini kan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya. Nah, agama ya belajar agama juga. Jadi kehidupan apa saja sebenarnya belajar agama. Berilmu ya Ustaz. Ya, berilmu. Jadi yang paling penting itu kan ilmu agama, belajar. Jadi insinyur oke, jadi ekonom dokter dan sebagainya oke. Tetapi ilmu yang paling penting itu adalah ilmu agama ya. Ilmu ma'rifatullah. Ya. Awal ilmu ma'rifatullah, kenal dengan Allah dahulu. Iya, betul. Bagaimana mau beriman ketika tidak mengenal Allah ya? Nah, sudah beriman dia kan, alhamdulillah dapat iman, tapi belum kenal bahwa ternyata yang diimannya itu yang menciptakannya. Iya. Yang menjaganya, yang memberi rizki kepadanya, memberi kehidupan, yang memberi rizki kepada anaknya. Ini kan persoalannya, persoalan nanti dia korupsi itu kan persoalan siapa yang memakani aku, siapa yang memakani anakku. Iya kan, siapa memakani anakku atau kemudian mau apa segala. Nah, disitulah. Nah, kemudian dia tahu enggak bahagia itu seperti apa. Karena orang kan bahagia tadi hanya menganggap punya uang. Materialistik tadi. Nah, iya, padahal bahagia itu punya uang apabila dia menjalankan agama lebih bahagia lagi. Sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Tetapi tidak mesti itu pada saat dia menjalankan ajaran agama, ya. Misalnya gini, ada orang berdoa, sholat malam sudah, semua dijalankan. Kemudian berdoa sudah, tapi tetap aja kada berduit misalnya. Nah, kategorinya mustahil kalau Ustaz ya. Lalu anaknya bilang, pian ini beribadah terus, berdoa terus, apa nang pian dapat? Nah, jawaban orang bahagia apa? Oh, malah hilang dari aku banyak, banyak yang hilang dari aku. Gak bisa apa pian sholat? Untuk apa sampian sholat, sampian berdoa kalau banyak yang hilang? Hilang daripadaku kesombongan.
hilang daripadaku kecongkakan, hilang daripadaku tinggi hati, hilang daripadaku keresahan. Resah besok nih aku makan apa, besok anakku nih kayak apa. Walaupun aku kada budi, aku kada resah, karena aku yakin bahwa anakku diberikan rezeki oleh Allah. Banyak yang hilang daripadaku keresahan, hilang daripadaku kesedihan. Nah, banyak yang kurencanakan misalnya gagal atau kehilangan. Ada orang kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan yang dicintainya, sedih. Tapi dengan aku sholat, hilang kesedihan, hilang. Nah, itu kan bahagia. Jadi lain cara pandangnya. Maka bahagia tadi, ihdinas siratal mustaqim itu luas. Nah, apalagi kalau berduit. Kalau berduit, bonus itu kan takdir Allah, dia kebetulan ada yang diberikan kelebihan. Kemudian ada tadi yang tetap beribadah tapi sempit. Karena nabi-nabi pun ada yang sempit. Bahkan lebih sempit. Sempit. Nah, tetapi sekali lagi, itu bahasa tadi ya. Wah, apa nang dapat? Iya, aku malah hilang. Tapi hilangnya ternyata sesuatu yang buruk, yang luar biasa, substansi sekali. Ini substansi sekali Ustaz ya, kalau ulun mengamati dengan ihdinas siratal mustaqim tema kita hari ini. Jadi terkadang juga dalam kehidupan keseharian kita bisa melihatlah faktanya Ustaz. Jadi cerita hari ini seorang ayah tidak khawatir besok akan rezeki anak-anaknya. Ini kalau ulun perhatikan, ini tingkat tauhid tertinggi di kandungan ihdinas siratal mustaqim ini Ustaz ya. Nah, bagaimana nih Ustaz supaya kita terus menanamkan hal-hal seperti ini kepada umat kita ini Ustaz, supaya itu melekat? Ya tadi dalam kehidupan tadi ternyata banyak korupsi dan sebagainya. Itulah makanya tauhid itu penting sekali. Jadi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Ahad, Al-Ahadus Somad, yang esa, yang tempat kembali, yang tempat mengadu. Nah, kita kan banyak mengadunya kepada manusia. Ada masalah ngadu kepada manusia. Padahal manusia yang kita adu, walaupun kita anggap kaya, kita anggap banyak uang, ternyata banyak juga keperluannya, banyak hutangnya. Dan cinik juga Ustaz. Nah, banyak pikiran ternyata. Jadi seperti itu. Iya betul Pak Ustaz. Jadi ini ternyata dengan konteks ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya Allah sudah mencerminkan, memberikan sebuah keadilan ya Ustaz ya, kepada umat itu. Pilihan itu sudah ada Allah berikan, dan jalannya pun sudah Allah berikan. Caranya kamu dengan cara tadi, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya Ustaz ya, bertakwa. Nah gini Pak Ustaz, kita ingin menarik sedikit konteks ihdinas siratal mustaqim ini Ustaz, dalam konteks dakwah Ustaz. Kali tadi seringkali kan beberapa ustadz ini menyampaikan secara umum nih Ustadz. Tentunya dengan podcast ini harapan kita ini akan disampaikan juga nih oleh semua ustadz dalam bagaimana caranya kita memahami ihdinas siratal mustaqim itu, terus kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Kira-kira Ustadz pendapatnya seperti apa Ustadz? Ya memang kita akan selalu berdoa kepada Allah, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, berikan kami pemahaman agama. Akan Allah dalam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, menjadikannya paham dalam agama. Jadi agama ini perlu dipahami. Nah, pemahaman ini yang barangkali ya melalui podcast ini ataupun itu yang perlu. Kadang-kadang orang sekarang ini kan kita sekarang mengalami spiritualisme yang bagus. Jadi semangat keberagamaan yang tinggi. Apa indikatornya? Masjid-masjid semakin banyak dibangun. Nah, itu kan spiritualisme tinggi. Kemudian kajian-kajian penuh-penuh. Sudah penuh. Nah, tapi kalau pemahamannya tidak benar, nah ini kadang-kadang pemahamannya. Nah, maka ini melangkah kepada yang kedua tadi. Jadi Islam, ihdinas siratal mustaqim itu artinya jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama komprehensif, yang kedua tengah-tengah. Karakteristiknya tengah-tengah. Jadi agama Islam itu agama yang tengah-tengah, mementingkan dunia juga mementingkan akhirat.
Bukan hanya dunia tapi meninggalkan akhirat, atau sebaliknya hanya akhirat meninggalkan dunia. Iya. Nah, dua-duanya ini penting. Kenapa penting? Karena dunia itu mazratul akhirat. Dunia tamannya akhirat. Iya. Nah, kalau di dunia tidak baik, tidak menanam, tidak bersiap, di akhiratnya celaka. Tapi kalau hanya untuk akhirat saja, sedang hidup di dunia. Iya. Nah, karakteristik ini pada saat orang semangat beragama, ini harus dipahami. Iya. Pada saat pemahamannya salah, hanya akhirat saja, nah, atau hanya dunia saja. Nah, ini kan menimbulkan ketimpangan. Atau kemudian memahami ayat-ayat yang salah, yang tidak memunasabahkan, tidak mengkorelasikan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain, sehingga dipahami begitu saja. Misalnya, Iya. baca ayat, ya ayuhan nabiyyu jahidil kafirina wal munafiqina waghluz alaihim. Nah, berperanglah kamu kepada Jihad. orang kafir dan sebagainya. Nah, ini kan pada saat semangatnya tinggi. Iya. Nah, lalu dia lupa dia hidup di dunia ini, dia berinteraksi dengan orang yang kebetulan tidak seagama. Berbeda Tuhan paham. sendiri tidak pernah, dia tidak beriman kepada Tuhan yang memberi makan, tapi tidak dihukum langsung. Betul. Enggak, diberikan kesempatan. Kamu mau beriman silahkan, mau kafir silahkan, kamu punya akal. Iya. Jadi, Nah, kan tidak ada dipaksa. Nah, ini kita menghakimi orang. Nah, itu kalau dengan orang luar. Nah, nanti sama dengan seagama Islam. Oh, bid'ah. Oh, ini. Oh, enggak masuk surga. terus dibalas lagi. Nah, itu kan karena pemahaman yang salah. Nah, ini tadi, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan dijadikan paham dalam agama. Agama ini paham. Maka ulama-ulama dulu misalnya, kenapa kok dulu waktu keras, kalau ini agak Iya, longgar. melembut, ya. Oh, dulu buku yang saya baca baru 10. Iya. Nah, sekarang barangkali 100 atau 1000. Jilidnya baru jilid 10. Gitu. Iya, iya. Nah. Jadi kita pahami mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Artinya tadi yang disampaikan Pak Ustadz, ihdinas siratal mustaqim tadi, ya konteksnya tadi pemahaman secara komprehensif, Ustadz, ya. Yang pertama komprehensif, yang kedua karakteristik agama Islam itu tengah-tengah. Betul. Nah, yang ketiga lagi, agama Islam itu agama yang mudah, tidak sulit. Agama yang luas, tidak sempit. Agama yang lapang, tidak menyesakkan. Nah, agama ini tidak sesek. Wah, kayaknya sulit banget aja. Sulit, ya. Nggak. Mau ke masjid hujan sulit. Ya. Makanya agama ini adalah agama yang sesuai dengan perkembangan, yang relevan dengan perkembangan manusia modern. Nah, agama ini yang sekarang paling cepat diterima di masyarakat Barat. Kenapa? Karena mereka orang yang menggunakan akalnya, intelijensianya lebih ditonjolkan, akhirnya itu diberikan Allah kesempatan untuk meraih ilmu agama. Iya. Nah, itu karakteristiknya. Iya. Jadi tadi kita pahami karakteristiknya tadi, tentunya. Nah, yang ketiga tadi menarik juga, Ustaz, tentunya terkait dengan podcast kita ini juga, bagaimana dakwah dikembangkan melalui media-media sesuai dengan tuntutan zaman, Ustaz, ya. Alhamdulillah kita juga melaksanakan ini, Ustaz. Kita juga berharap ya semua masjid dengan model, pola, caranya masing-masing bisa berkembang dengan cara ini, Ustaz. Nah, kita kembali ke hal pokok tadi, masalah agama tadi, tentunya ambil tengah-tengah nih, Ustaz. Nih, biar ulun lebih memahaminya gitu, Ustaz. Artinya umat nanti pemirsa juga lebih paham betul. Bagaimana sih yang agama yang kita tengah-tengah ini gitu, Ustaz? Ya, dengan karakteristik yang tengah-tengah itu kan Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Yang menjadi tujuan kamu tuh akhirat. Ya. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu adalah tujuan yang pertama. Kita ini sedang dalam perjalanan, kata Nabi. Kun anta fid dunya gharib. Kamu di dunia itu seperti seorang musafir. Ya. Au abiri sabil, atau seperti seorang penyeberang jalan. Nah, kamu harus tahu terminal akhirnya di mana. Nah, terminal akhirnya di mana, tujuannya kemana. Nah, kalau sedang di perjalanan berhenti di rest area, jangan keasikan di rest area. Ya. Tetapi kalau berhenti di rest area lagi lapar, ya harus makan.
Mau kencing ya kencing di rest area itu. Tapi keasikan karena rest areanya mungkin pakai AC dan lain Iya. sebagainya, asik di situ. Terlelap malah sampai itu. Lupa terlelap di situ. Nah, jadi tujuannya harus jelas. Nah, maka semuanya ini makan supaya jangan lapar, supaya sampai ke terminal akhir. Iya, betul. Kencing supaya jangan sakit perut, supaya sampai ke terminal Iya. akhir. Kalau ditahan jadi penyakit, Jadi malah kan penyakit, mudarat jadi Ustaz. Nah, maka Tuhan juga tidak, agama yang mudah ini disuruh kulu halalan thayyibah, makan semuanya silahkan. Yang diharamkan sedikit aja. Yang disebut itu Sudah. hurrimat alaikumul maitah wadam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yang lainnya makan silahkan. Silahkan mau makan apa saja, asal jangan kapal selam aja makan. Iya, tapi sambil Pak, sambil ingat jenang dudi ya. Nah, silahkan makan, tapi Iya. jangan berlebihan. Jangan mubazir, karena mubazir itu ikhwanas syayatin. Nah, jadi apa namanya? Nanti banyak soal dengan hubungannya dengan alam dan sebagainya. Agama Islam itu komprehensif, mengajarkan. Iya, Jadi keseimbangan. kebaikan hubungannya. Kalau kamu punya bibit di tangan, kamu tahu besok mau kiamat, tanam itu. Tanam. Coba. Ya. Nah, kemudian kalau kamu menanam dari hasil tanamanmu itu dimakan oleh burung, dimakan oleh tikus, dimakan oleh binatang, dimakan oleh manusia, nilainya sedekah. Nah, jadi disuruh menanam. Artinya apa? Kamu menikmati alam yang bagus ini, Iya. tapi nanti kamu wariskan kepada orang setelahmu dalam keadaan juga bagus. Jangan kamu hancur. Iya. Ya inilah ternyata konteks dari pemahaman ihdinas siratal mustaqim Ustaz ya. Ya. Jadi ini sesuai tadi janji Pak Ustadz, barangkali Ustadz juga ingin menjadi hikmah dari pembicaraan hari obral salam hari ini. Kami mohon juga Ustadz memberikan sebuah kesimpulan dari hasil obrolan hari ini. Ya semacam closing statement Ustadz ya, bahasa Banjarnya itu. Iya. Jadi mohon Pak Ustadz, artinya ini untuk mempertebal keyakinan umat kembali untuk bagaimana konteks ihdinas siratal mustaqim ini benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan keseharian untuk menuju akhirat. Silakan Pak Ustadz. Ya, karena kita selalu membaca doa itu berarti sangat penting. Sangat penting, betul. Nah, kalau demikian, jalan yang lurus itu adalah jalan yang benar, yang membawa kebahagiaan. Berarti itulah tujuan kita hidup. Bahwa kita harus bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau tujuannya tidak itu, berarti salah. Ya. Nah, kalau kita tidak bahagia, bagaimana pengadaan kita kemudian kita tidak bahagia, berarti ada yang salah. Ada yang salah ya. Nah, maka kita minta petunjuk kepada Allah dengan pemahaman agama yang benar tadi. Kaya harus bahagia. Ini kadang-kadang kaya tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah bisa menjadikan orang kaya itu tidak bahagia walaupun kekayaannya tidak diambil. Ya. Ya, kekayaannya tetap tidak diambil. Tetapi Allah juga bisa menjadikan orang miskin bahagia walaupun tidak punya kekayaan. Iya. Nah, sehingga demikian tujuan kita itu harus punya tujuan yang jelas. Minta itu terus tapi kada tahu bahwa itu adalah tujuan kita. Ya, betul. Orang kalau hidup tidak punya tujuan bahaya. Jangankan hidup, keluar rumah saja kalau tidak punya tujuan. Iya, kasih tau kemarin Pak Ustadz. Ya ngawur. Ya kan? Kalau dari sini tujuannya jelas mau pergi ke Masjid Raya misalnya. Ya, Masjid Raya. Nah, bisa jalan sebelah kanan. Iya. Bisa jalan sebelah kiri, tapi jelas pasti sampai. Iya. Tapi kalau keluar dari sini, mau kemana? Nggak jelas lagi. Wah, bisa kemana-mana, bisa sampai ke Martapura, bisa sampai ke Amuntai, kemana, balik lagi, habis bensin. Nah, itu baru keluar rumah. Nah, jadi karena kita minta terus, berarti itulah tujuan kita. Nah, kalau tujuan terlaksana, kita evaluasi diri kita. Betul. Kita suruh terus. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kita evaluasi keseharian kita, besok kita, karena kita ini kan ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi, ada orang yang terlaknat. Nah, karena melihat bagaimana ini kita sesuai dengan tujuan atau tidak. Saya kira itu. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Jadi singkat barangkali untuk menegaskan kembali dalam konteks hari ini obrolan salam kita mengenai bagaimana kita menerapkan atau memahami konteks ihdinas siratal mustaqim Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan yang terpenting dalam hidup itu adalah tujuan Ustadz lah. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentunya
dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz lah, dengan doa yang 17 kali Ustaz ya. Ya, karena kita Minimal. ini doa itu menunjukkan bahwa kita makhluk yang lemah. Iya, pasti lemah Ustaz. Meminta kepada Allah. Iya, iya. Nah, kita meminta, menunjukkan tingkat spiritualitas kita, intensitas kita, kemudian kemesraan kita dengan Allah, dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kita minta terus kepada Allah. Ya Allah. Nah, nanti mungkin kita melakukan kesalahan. Kalau kita sudah sering meminta, kita diilhamkan oleh Allah untuk istighfar. Kita diilhamkan oleh Allah untuk taubat dari kesalahan itu. Supaya sekali lagi, Adam dulu bahagia di surga, diturunkan ke dunia ini karena dia berdosa. Nah, pada saat dia sudah meminta ampun dari dosa, jalan dia kembali bahagia. Walaupun pakaiannya masih sederhana karena kayak di surga. Iya. Tapi dia bahagia lagi. Betul-betul luar biasa Ustaz ya. Jadi kembali tadi mencoba untuk menegaskan apa Ustaz sampaikan. Jadi tujuan tadi ternyata tidak bisa dicapai dengan begitu saja Ustaz. Harus dengan ilmu, dengan akal yang kita miliki tentunya. Dan jangan lupa tadi Ustadz menyampaikan terakhir kita mengevaluasi Ustadz ya. Mengevaluasi bagaimana kehidupan kita ini gitu. Ya. Sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan tentunya Ustadz ya. Berusaha semaksimal mungkin. Karena manusia itu makhlul khata' wa nisyan. Masya Allah ya. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ya. Tetapi sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah salah. Betul. Tetapi apabila ia salah, ia cepat kembali Ustaz, kembali kepada tentunya Allah dengan bermuhasabah, mengevaluasi diri, merenung dan bagai selanjutnya tetap berdoa Ustaz ya. Baik, alhamdulillah hari ini begitu dalam Ustaz rasanya obrolan dengan Ustaz hari ini tentunya agak sedikit berbeda nih Ustaz dengan episode kita yang lalu. Alhamdulillah. Tapi tentunya setiap episode mempunyai makna yang berbeda-beda dan hari ini kita yakini insya Allah umat kita mudah-mudahan mendapatkan hikmah yang terbaik dari obrolan hari ini, Pak Ustadz. Kita berdoa hal-hal seperti ini tetap berlanjut tentunya dengan berbagai aktivitas. Kita kembali ke dunia ini tujuannya ada satu, Ustadz. Akhirat, Pak Ustadz. Akhirat. Untuk mencapai surga yang Allah sediakan untuk kita semua. Baik, pemirsa, sekali lagi kami mohon pemirsa untuk tetap di channel kita ini dan jangan lupa juga like, subscribe, and boleh komennya. Apakah itu masukan, kritik yang membangun untuk kita perbaiki episode berikutnya. Sekali lagi, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, jadi amal, jadi ulun juga untuk pemirsa. Baik, langsung saja kita tutup podcast hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.